Untuk lensa yang dipakai sehari-hari, pemakaiannya maksimal 1 hari. Tapi sekarang tersedia weekly lens untuk pemakaian seminggu tanpa dilepas dan monthly lens menggunakan lensa kontak. Juga seberapa amankah meletakkan benda asing ini di kornea mata kita? Itu sebenarnya mempunyai beberapa tujuan ya. Tujuan pertama adalah tujuan refraksi, artinya tujuan untuk mempertajam penglihatan. Jadi pada kasus-kasus refraksi tertentu, kasus kelainan kacamata tertentu, itu pasien tidak bisa memakai kacamata tetapi dianjurkan memakai lensa kontak. Misalnya adalah pasien dengan minus atau plus yang terlalu tinggi. Lensa kontak dibuat dari bahan dasar hidrogel. Karena itu, lensa kontak baik soft lens maupun rigid lens harus disimpan dalam keadaan basah atau terendam cairan khusus. Cairan ini berfungsi menjaga lensa tetap lembab dan steril. Sebelum pemakaian, lensa ini mesti dicuci terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat dipasang di kornea. Masa pemakaiannya berbeda-beda. Untuk jenis biasa, pemakaian maksimal 8 jam sehari. Lensa kontak ini sebaiknya juga dilepas saat tidur. Untuk lensa yang dipakai sehari-hari, pemakaiannya maksimal 1 hari. Tapi sekarang tersedia weekly lens untuk pemakaian seminggu tanpa dilepas dan monthly lens untuk jangka waktu pemakaian 1 bulan. Tapi apapun jenisnya, lensa kontak tetap harus dilepas dan diganti pada masa tertentu. Tapi karena pada dasarnya benda asing, maka pemakaian lensa kontak mutlak harus mengikuti aturan. Jika tidak, bersiap-siaplah menuai resiko. Efek samping pemakaian lensa kontak antara lain adalah dalam hal yang pertama kekurangan oksigen, khususnya pada soft lens atau lensa kontak lunak ya. Karena lensa kontak lunak itu menyampaikan oksigen atau menghantarkan oksigen tidak terlalu banyak, sehingga kalau pemakaiannya itu terlalu lama, dia bisa menimbulkan efek samping kekurangan oksigen. Masih ada ancaman lain di balik penggunaan lensa kontak. Alergi terhadap bahan lensa kontak ataupun cairan pembersih juga menyebabkan iritasi pada kornea. Pemasaran lensa kontak untuk tujuan fashion yang cukup bebas juga diikuti resiko yang sama. Ukuran kornea mata manusia yang berbeda-beda menuntut pemeriksaan awal sebelum penggunaan lensa kontak. Jika ukurannya terlalu kecil, mata lagi-lagi tidak bisa bernafas. Sementara jika ukurannya terlalu longgar, juga tidak akan nyaman digunakan. Iritasi pada kornea dapat diobati jika masih dalam tahap awal. Tapi sekali terlambat, penderita harus merelakan kornea atau bahkan bola matanya diangkat. Selain pemeriksaan awal sebelum penggunaan lensa kontak, perawatan selama penggunaan juga menjadi hal yang mutlak diperhatikan oleh pengguna. Lensa kontak itu setiap keluar dari matanya sesudah dipakai itu mutlak harus dicuci, dibersihkan dengan cairan pencucinya, kemudian dibilas yang bersih juga, baru direndam pada cairan perendamnya. Sesudah direndam misalnya semalaman, keesokan harinya pada waktu dia mau dipakai lagi, dia harus dibilas lagi, baru bisa dipakai. Ya, penggunaan lensa kontak baik untuk kebutuhan kesehatan maupun fashion akan aman sejauh perawatannya benar. Meskipun begitu, resiko tetap mengikuti. Lalu, haruskah kita mengambil resiko yang begitu besar hanya agar bisa tampil berbeda?